Bentar ya. King, mau kemana King hari ini King? Mau nengok teman. Wartawan. Ada acara apa King? Mau nengokin teman yang lagi ada di Rutan Cipinang. Oke, siap. Ya, jadi kita harus Silaturahmi. harus peduli lah, ya kan. Kalau orang lagi dalam kondisi seperti ini tuh harus ditengokin. Oke, Siap King. bentar ya. Ya. Bentar ya, Kak. Hari ini kebetulan saya lagi kosong dan saya punya sahabat, ya teman sedang ada masalah dan musibah dan dia ditahan di Rutan Cipinang. Dia juga orang entertain. Ya saya merasa terpanggil harus memberikan semangat buat dia karena saya pernah merasakan di dalam seperti apa. Jadi kalau saya terkadang punya teman yang juga dia ditahan, saya tuh kayaknya tuh ingin kasih semangat gitu. Karena memang pada saat ada di sana yang dibutuhkan adalah semangat, dorongan, bukan dijauhkan. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sedang menebus dosa. Itu jangan sekali-sekali mengucilkan mereka. Memang mereka salah, tapi bisa juga mereka korban. Jadi ada dua, yang masuk penjara di sini memang karena kesalahan dia, atau memang sebenarnya dia adalah korban. Ya makanya kita sebagai orang yang lagi di luar penjara, kalau kita punya teman, tengoklah. Minimal kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita minimal kasih semangat dia. Karena memang orang yang di dalam sana itu yaitu butuh perhatian, dorongan, ya. Karena di dalam ini pasti stres, gitu ya. Gak ada yang di dalam penjara itu bahagia, gak ada. Di luar pun juga sama, pasti ada yang stres juga, tapi lebih gak enak lagi kalau ada di dalam penjara. Gitu. Kan King pernah punya pengalamannya. Apa yang King kasih ke teman King di dalam ini semangat, ujangan gitu agar tetap kuat menjalani di dalam tahanan? Ya, saya rata-rata memberikan semangat supaya kuat. Karena gini, kebanyakan ada orang masuk penjara itu antara 3. Dia sehat, sakit jiwa, dan pokoknya sakit-sakitan atau sakit jiwa, dan ketiga meninggal. Gitu. Jadi ini ujangan-ujangan ini yang sangat diperlukan gitu. Ya karena ya saya nggak mau melihat teman saya, ya saya bilang ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini anggap saja Tuhan sedang menegur kita, Tuhan sayang sama kita, dan Tuhan sedang memberikan pelajaran buat kita. Masih mending kita langsung dimasukkan penjara, masih bisa introspeksi. Coba langsung kita tiba-tiba dimasukkan ke liang kubur, ya kan? Udah nggak ada waktu untuk bertobat gitu. Justru di penjara ini adalah kalau kita mau benar, ayo silakan tobat. Benar-benar tidak mengulangi lagi, menjadi orang yang baik. Saya kasih semangat kayak begitu. Terus jangan pernah memikirkan orang-orang yang di luar. Pikirkan terhadap diri sendiri, fokus ibadah. Saya bilang gitu, saya selama di sana, selama waktu saya pernah masuk penjara, ya, atau pesantren, sebutannya yang lebih halus, ya, saya pakai ibadah. Udah ibadah, nggak ada untuk waktu yang ngapa-ngapain. Baca Quran yang muslim, saya baca Quran setiap 1 hari 1 juz. Masya Allah, itu benar-benar kalau kita mau bener ya seperti itu. Insya Allah nanti keluar, nanti ya artinya apa? Allah masih ngasih kesempatan lagi kedua untuk kita. Gitu. Jadi semua manusia punya kesempatan kedua untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kalau ada orang tidak memberikan kesempatan orang untuk bertobat, fix dia itu melebihi Tuhan. Tuhan aja maha pengampun, maha penyayang, masih kita ciptaannya lebih kejam daripada Tuhan. Seperti itu. Ada yang orang kejam di luar sana gak memberi ampun. Berarti kan dia lebih ngelewatin, ya kan, hak kuasanya Tuhan, tidak mengampuni gitu. Kata Tuhan atau kata Allah, selagi masih ada nafas di kandung badan, masih ada nyawa, masih terbuka pintu lebar untuk bertobat. Kecuali kalau udah dicabut nyawa, gak ada loh bisa tobat atau lo baru mau minta ampun gitu. King saat masuk ke dalam jadi teringat masa-masa waktu King Ya, dulu gak sih? Saya ya sedikit ingat ya, tapi selebihnya saya udah mulai lupa gitu. Karena kita maju hidup tuh terus berjalan, kita harus maju ke depan gitu. Jadi paling saya kasih pengalaman, jangan gampang percaya sama orang-orang yang ada di dalam penjara ini.
Kadang-kadang di luar penjara juga sama, jangan gampang percaya. Cukup kau percaya sama Allah, sama dirimu sendiri, itu aja. 2. Kalau sama yang lain-lain, cukup 0,1 aja percayanya. Ya, apalagi yang ngiming-ngimingin A, B, C, D, F, G, jangan dah. Udah tahu lagi kan lagi bermasalah semua kan di dalam gitu kan. Kadang-kadang seperti saya bilang, sama dia masuk penjara karena masalah atau karena dia korban. 2. Terus tetap jadi orang yang baik, harus santun, harus lembut, harus yang nggak boleh sombong. Pokoknya di dalam ini benar-benar pelatihan diri, mental dan dan fisik gitu. Jadi di dalam sini kita ada banyak waktu untuk ibadah, di dalam sini ada waktu untuk olahraga, kita juga boleh lari dan ada kegiatannya, ada main sepak bola, terus ada baris berbaris, terus ada cleaning service, benar-benar dilatih di sini gitu. Jadi begitu keluar dia sudah siap untuk menerima pekerjaan gitu. Dan terakhir, apa yang membuat King saat itu kuat gitu menjalani hari-hari di dalam tahanan gitu? Yang membuat saya kuat adalah Allah Subhanahu wa taala dan doa orang-orang baik di luar sana. Ya. Doa-doa keluarga, doa-doa fans, doa-doa orang-orang yang sayang sama saya. Itu yang membuat saya kuat gitu. Dan saya yakin bahwa orang masuk penjara itu bukan akhir dari kehidupan. Justru ini adalah sebuah pembelajaran hidup supaya besok-besok kita tidak lengah lagi, kita tidak sembarangan lagi, nggak sembrono lagi. Bersyukurlah kita ditegor di dunia, ya kan? Artinya apa? Kita masih bisa menebus dosa kita. Coba kalau kita nebusnya di akhirat, nggak ada remisi, nggak ada pengampunan, ya nggak? Kita masih mending lah. Bersyukurlah buat kalian-kalian ini yang dosanya tuh ditampakkan di dunia, yang dosanya tuh ditebus di dunia. Bersyukur masih ada ampunan, masih bisa menghindar. Coba di alam kubur, ya kita mati dalam keadaan zalim, tiba-tiba mati, ya kan? Mau nggak mau kan, lo harus menebus secara penuh, nggak ada ampunan, gitu loh. Jadi kita berpositif thinking, ya buat teman-teman yang mungkin dosa-dosanya ditampakkan oleh Allah, disuruh nebus dosa-dosanya di dunia, bersyukur. Nggak usah minder, justru bersyukur. Jadi begitu kita mati, dosa kita sudah hapus semua. Gitu.